Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara semua. Puji nama Tuhan, kita boleh berkumpul kembali bersama-sama malam ini melanjutkan pembelajaran firman Tuhan. Saya percaya setiap kali kita belajar kebenaran firman Tuhan, ada hal-hal yang baru Tuhan percayakan, dibukakan, dibuat kita mengerti. Dan itu yang akan mengubahkan kita untuk menjalani kehidupan ini. Nah, malam ini sebelum kita masuk lebih dalam lagi dalam pelajaran firman Tuhan, yuk saya undang kita sama-sama mau memuji menyembah Tuhan. Buka hati kita siapkan hati kita untuk menyembah Dia. Shikaralabalalabaya shanderalalalalabararaboya sandananamo. Shikaralabaya shanderalalalalaborarabaya sandananamo. Glory, glory, haleluya. Sebab Kau baik Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan. Kau selalu baik dalam hidup ini. Syaralalalalaboraboya sororororobaya sande. Kiralalalalaboya shanderalalalalabororoboya sandananama. Kiralalalabaya shikiriyalalalalalalabaya lalalaba. Allah yang luar biasa, jaga perkasa, Kau yang sanggup melepaskan kami, membebaskan kami Tuhan. Kami memuji-Mu Tuhan, kami menyembah-Mu, kedahsyatan-Mu yang luar biasa di dalam hidup ini. Shikaralalalalalabodorabaya shandiralalalabo. Yaralalalalalalabodorabaya sande. Oh, lalalabaya sande na 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 bodorabaya lalalalalalabodorabaya se. Haleluya. Terima kasih Yesus Tuhan. Shikaralabakaralalalabaya shandananama. Terima kasih Tuhan Yesus. Ku akan terbang bersama
bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Shikaralabaya shandera la 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 borere beyande. Shara la 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 borere beyande la 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 borere boya sande. Jiwaku tenang bersamamu, jiwa kami tenang bersamamu Tuhan. Sebab naunganmu, perlindunganmu Tuhan. Oh, shara la 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 borere beyande la 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 baya la 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 la. Kira la 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 boya shandera la 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 baya la 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 la. Glory, glory, hallelujah. Oh, hanya di dalam-Mu Tuhan ada kekuatan kami. Hanya di dalam-Mu Tuhan ada pertolongan kami. Kira la 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 ba ya shande la 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 bo re be ande la 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 ba. Kira la 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 bo ra bo ya shande na 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 bo ra bo ya soro. Kira la 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 ba ra ba ya shikara la 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 ba ra ba ra ba. Ora ba ya shande la 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 bo re be ya shande na 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 ma. Kira la 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 bo ya soro. Shikara la 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 ba ya shande la 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 la. Terima kasih Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini kami anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih untuk semua yang Kau berikan buat kami Aba ya Bapa. Terima kasih Yesus. Yes. Kami tidak akan pernah sendirian Tuhan. Ku di tangan-Mu, ku di hati-Mu, di pikiran-Mu, di rencana-Mu, tak pernah ditinggalkan. Ku di tangan-Mu, ku di hati-Mu, di pikiran-Mu, di rencana-Mu, tak pernah ku sendiri. Ku di tangan-Mu, ku di hati-Mu, di pikiran-Mu, di rencana-Mu, tak pernah ditinggalkan. Ku di tangan-Mu, ku di
Ku di tangan-Mu, ku di hati-Mu, di pikiran-Mu, di rencana-Mu, tak pernah ditinggalkan. Di pikiran-Mu, di rencana-Mu, tak pernah ditinggalkan. Di pikiran-Mu, di rencana-Mu, tak pernah ditinggalkan. Shikaralabalalaba ya shanderalalalalabarararabararaba. Sererebe anderalalalalaburaba ya sande. Kami memuji menyembah-Mu Tuhan. Iralalalalalalabo ya shanderalalalalalalalaborebe anderalalalaba. Terima kasih Tuhan. Kami ada dalam tangan-Mu, kami ada dalam pikiran-Mu, kami ada dalam kehendak-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Semua karena Engkau, semua karena-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan. Shikaralalalala boraboya shanderebe alalalalalabararaba. Oh rebeya shenadadada borabaya shanderalalalalalalalabar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 
boya shande la 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 baya sande na 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 ma la ba. Ora baya shikara la 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 baya ra 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 ba ra ra ba ra ra ba ra ra baya ra 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 ba. Ya ra la ra 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 boya sande. Ira ra 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 baya shanda na 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 ma. Terima kasih ya Baya Bapa untuk lawatan-Mu Tuhan. Ini kami anak-anak-Mu Tuhan. Kami bersyukur Engkau memilih kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Engkau selalu Tuhan merencanakan segala sesuatu yang terbaik buat kami. Terima kasih Baya Bapa. Sekalipun kami tahu hidup ini tidaklah mudah untuk kami jalani. Tapi kami percaya Engkau selalu beserta dengan kami. Bapa, malam ini kami buka hati kami siap untuk belajar kebenaran firman-Mu. Karena kami percaya kebenaran firman-Mu yang akan mengubahkan cara kami berpikir dan cara kami menjalani kehidupan kami Tuhan. Supaya hari demi hari kami boleh semakin disempurnakan untuk menjadi serupa, segambar dengan Engkau. Terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk belajar kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Baik, shalom Bapak, Ibu, Saudara semua dimanapun kita berada. Puji nama Tuhan, kita boleh berkumpul kembali malam ini bersama-sama untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Nah, malam ini kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan di dalam Keluaran 11. Beberapa hari kita terus belajar kebenaran firman Tuhan. Saudara bisa melihat bagaimana dalam kitab Keluaran ini tulah-tulah yang diturahkan. Ya, Tuhan mencurahkan tulahnya ini untuk menghajar bangsa Mesir. Dan hari ini kita akan belajar the final chapter daripada tulah-tulah ini, yaitu tulah yang terakhir. Ya, judul perikopnya dalam Keluaran 11 yaitu tulah ke-10 diberitahukan. Ayat pertama berkata, "Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Aku akan mendatangkan satu tulah lagi atas Firaun dan atas Mesir. Sesudah itu ia akan membiarkan kamu pergi dari sini. Apabila ia membiarkan kamu pergi, ia akan benar-benar mengusir kamu dari sini." Ayat 4 dia bilang apa? "Berkatalah Musa, beginilah firman Tuhan, pada waktu tengah malam aku akan berjalan dari tengah-tengah Mesir. Tiap-tiap anak-anak sulung di tanah Mesir akan mati.
dan anak sulung Firaun yang duduk di tahtanya sampai kepada anak sulung budak perempuan yang menghadapi batu kilangan, juga segala anak sulung hewan. Dan seruan yang hebat akan terjadi di seluruh tanah Mesir, seperti yang belum pernah terjadi, seperti apa yang tidak akan ada lagi. Nah, apa yang kita pelajari Bapak Ibu Saudara semua, malam ini kita melihat bagaimana tulah ke-10. Nih kalau dari semua tulah, ini yang di paling belakangnya nih, ini yang menggentarkan saudara. Karena di situ dikatakan bahwa aku akan mendatangkan satu tulah lagi, dan sesudah itu Mesir akan membiarkan engkau pergi. Nah kalau kita pelajarin saudara, apa sih bedanya yang chapter ini saudara, yang tulah terakhir ini sama tulah-tulah yang sebelumnya dari 1 sampai 9. Nah kalau saudara perhatikan baik-baik, tulah-tulah dari tulah 1 sampai tulah 9 itu berbicara tentang keajaiban-keajaiban alam. Ya, semua itu terjadi di alam saudara. Ya, kehebatan tulah-tulah itu bisa muncul, bisa ada, itu semua karena perintah Musa. Ya, Musa yang bisa mendatangkan itu semua saudara. Kejadian-kejadian alam yang mungkin manusia nggak bisa melakukan seperti itu, tetapi Musa dengan kuasa Tuhan bisa mendatangkan kejadian-kejadian alam ini. Ya, mungkin kalau zaman sekarangnya kita bilang bencana-bencana alam saudara. Yang merupakan satu masa-masa yang sulit yang harus dihadapi oleh Mesir. Nah, ini juga bencana-bencana alam yang terjadi ini di dalam tulah-tulah dari 1 sampai 9 itu saudara. Ini bukan hanya berbicara secara jasmani dan kejiwaan, tetapi juga rohani saudara. Kenapa? Karena tulah-tulah dari 1 sampai 9, bencana-bencana alam ini menghajar setiap dewa-dewa bangsa Mesir. Semua dewa-dewa bangsa Mesir itu berhubungan dengan bencana-bencana alam yang dari tulah 1 sampai tulah 9 saudara. Kenapa? Karena sengaja Tuhan menghajar dewa-dewa mereka. Tuhan menghajar setiap pengharapan mereka. Tuhan menghajar setiap segala sesuatu yang mereka tinggikan, yang mereka angkat sebagai Tuhan mereka. Di mana mereka tidak mengakui Allah Israel. Justru disitulah Tuhan kasih lihat betapa hebat, betapa dahsyatnya Allah Israel. Dan bahkan dewa-dewa mereka yang tadinya mereka sembah, mereka agungkan, yang mereka idolakan, ternyata semua dewa-dewanya menjadi bencana buat mereka saudara. Ya, bencana alam, kacau banget kan saudara, udah baca dari kemarin-kemarin kan, bencana dari tulah 1 sampai tulah 9. Nah, the finalnya ini saudara, berbicara yang lebih lagi saudara. Ya, tulah ini dipisahkan saudara dari 9 tulah ini, dari 9 tulangnya tadi saudara. Kenapa? Karena tulah ke-10 adalah puncak penghukuman Tuhan. Ya, dan juga kalau saudara melihat bukan hanya puncak penghukuman Tuhan, tetapi kunjungan langsung dari Allah. Wah, keren banget saudara ya, kunjungan langsung dari Allah. Allah di situ mengunjungin, turun langsung berhadapan dengan orang-orang Mesir. Makanya di situ dikatakan saudara, ayat 4, pada waktu tengah malam aku akan berjalan dari tengah-tengah Mesir. Tuhan berjalan di tengah-tengah Mesir saudara. Jadi gak main-main ya saudara ya. Tulah 1 sampai tulah ke-9 itu bicara tentang bencana alam. Ya, menghancurkan para dewa-dewa bangsa Mesir. Tapi tulah ke-10 di mana Tuhan turun langsung. Ya, Tuhan melewati bangsa Mesir saudara. Tuhan melewati bangsa Mesir. Dan di situ bisa kita lihat saudara, di mana anak-anak sulung ya, mereka kehilangan nyawanya saudara. Kalau kita lihat-lihat, kok bisa ya Tuhan melakukan hal seperti itu ya? Setiap anak sulung mati saudara. Ya, pasti ini akan menjadi pukulan yang berat bagi orang Mesir. Kenapa? Karena anak sulung merupakan tumpuan pengharapan, cita-cita keluarga saudara. Mereka akan menjadi calon-calon penerusnya. Ya, karena tanpa anak-anak sulung ini siapa yang akan menerusi kerajaan Mesir? Siapa yang akan menerusi setiap keluarga mereka? Nah, kalau saudara lihat di sini kejadiannya, mungkin saudara ya, orang-orang berpikir kok Tuhan kelihatannya kejam banget. Kok Tuhan kejam banget? Tapi saudara, kalau saudara baca dari kalau di Keluaran pertama itu dikatakan bahwa sebelumnya pertama-tama Mesir duluan yang berusaha untuk membunuh anak-anak sulung. Ya, dikatakan setiap anak laki-laki Ibrani yang lahir harus dibuang. Kemana? Ke Sungai Nil. Ditenggelamkan di Sungai Nil saudara. Maka sekarang Tuhan kasih lihat, ternyata kalau kejadian ini menimpa buat kamu, nggak enak rasanya, menyedihkan dan mengerikan.
Makanya jangan sembarangan. Jadi kasih lihat, Mesir merasakan kepedihan daripada bangsa-bangsa Israel, saudara. Apa yang mereka alami, bagaimana anak-anak mereka, anak-anak laki-laki mereka dibuang ke Sungai Nil, dibunuh di situ, saudara. Dan sekarang mereka merasakan bagaimana dengan anak sulung mereka, pada waktu anak sulung mereka mati, saudara. Bukan hanya putra sulung daripada Firaun, tetapi sampai budaknya, pekerja-pekerjanya, bahkan sampai ternak-ternaknya, saudara. Semuanya habis. Luar biasa penghukuman Tuhan, saudara. Dan penghukuman dari Tuhan itu nggak main-main. Itu diturunkan karena ada sebabnya, saudara. Ya, Allah kita itu Allah yang adil, saudara. Dia tidak menurunkan segala sesuatu itu karena segala sesuatu yang tidak adil, saudara. Dia itu adil. Pasti ada penyebabnya. Makanya diturunkanlah tulah ke-10 ini, saudara. Kenapa ya? Karena tadi saudara sudah melihat. Ya, dari pertama itu, dalam Keluaran pertama itu, orang-orang Mesir duluan, Firaun duluan yang memerintahkan untuk membunuh anak laki-laki bangsa Israel. Demikian Tuhan mengembalikan. Nah, dikasih lihat. Inilah rasanya kalau kamu kehilangan anak-anak sulungmu. Pedih, menyakitkan. Bahkan di situ Firaun yang terus tetap mengeraskan hati, saudara. Akhirnya Firaun menyerah. Ya, saudara ya, Firaun menyerah. Ya, dia rasakan begitu pedihnya. Kehilangan putra sulungnya, penerus bagi kejayaan, kekuasaan, kekaisarannya, saudara. Nah, apa yang bisa kita lihat lagi selanjutnya, saudara? Di sini firman Tuhan mengingatkan kepada kita untuk tidak mengeraskan hati melawan Tuhan. Saudara kalau baca dalam kitab Keluaran ini dari tulah-tulah diturunkan, saudara akan menemukan kata-kata maka Tuhan mengeraskan hati Firaun. Tuhan mengeraskan hati Firaun. Artinya Tuhan memberikan Firaun itu pilihan. Engkau mau bertobat atau engkau mau tetap mengeraskan hatimu untuk melawan atau memberontak. Dan pilihan Firaun adalah untuk tetap memberontak kepada Tuhan. Dia tetap mengeraskan hatinya, dia tetap melawan semua perintah-perintah Tuhan. Sebenarnya saudara kalau kita pikir-pikir ya, kalau misalnya Firaun itu dari pertama kali ketemu Musa dan Musa pada waktu Harun menyampaikan isi hati Tuhan dan Firaun itu bertobat, mungkin tulah-tulah ini nggak perlu, saudara. Tapi karena Firaun itu tetap memilih untuk memberontak, tetap memilih untuk mengeraskan hati, tetap memilih untuk tidak mau taat kepada suara Tuhan, makanya harus pakai tulah nomor 1, nomor 2, nomor 3. Saya yakin sebenarnya kalau bisa nggak usah pakai tulah turun, kita udah bertobat duluan, saudara. Tapi ini kan tulah 1, dilihat lagi bagaimana responnya Firaun. Masih mengeraskan hati, turun yang kedua. Dilihat lagi bagaimana respon daripada Firaun. Terus mengeraskan hati sampai the finalnya, saudara. Tulah ke-10, anak sulungnya meninggal. Disitulah Firaun kelihatannya mulai runtuh kekerasan hatinya, saudara. Nah, hari ini bagaimana dengan kita, saudara? Ada masa-masanya di mana kita mengeraskan hati. Ada masa-masanya di dalam kehidupan kita mungkin memberontak kepada Tuhan. Ada hal-hal yang kita mau lakukan sebenarnya di luar daripada rencana Tuhan. Hari ini, saudara, mau nggak kita sungguh-sungguh merendahkan hati kita? Untuk apa? Untuk siap menerima teguran Tuhan. Karena semakin kita melawan Tuhan, semakin kita menjauh daripada Tuhan, saudara akan melihat betapa hancur, betapa kosongnya kehidupan ini, betapa merananya kita. Karena pada waktu kita keluar daripada rencana Tuhan, kita sama saja hidup di dalam segala sesuatu yang najis, dosa. Karena dosa adalah pemberontakan. Artinya pada waktu kita keluar dari rencana Tuhan, kita tidak mau taat kepada Tuhan, kita sedang memberontak kepada Dia. Dan dosa inilah yang akan membuat segala sesuatunya dalam kehidupan kita ini berantakan. Karena firman Tuhan dengan jelas berkata, upah dosa adalah maut. Upah dosa adalah maut. Apa yang Firaun itu terima, itu kenapa? Karena upah dosa adalah maut, saudara. Upah dosa adalah maut. Jadi jangan pernah main-main dengan yang namanya dosa. Dan kalau Tuhan berbicara kepada kita, menegur kita untuk bertobat, untuk minta ampun, untuk sungguh-sungguh lagi mengubah jalan hidup kita, rancangan kita, saudara. Mari kita ikuti. Belajar dari Firaun ini, saudara. Jangan sampai harus ada tulah 1, tulah 2, tulah 3, sampai tulah 10. Kita nggak perlu seperti itu, saudara.
Cukup pada waktu Tuhan peringatkan kita, cepat-cepat kita merendahkan hati kita. Kita minta ampun di hadapan Tuhan. Kita percaya Tuhan sanggup mengubahkan kehidupan kita, saudara. Tapi semuanya itu tergantung dari respon saudara dan saya. Mau nggak kita merendahkan hati kita? Mau nggak kita berbalik lagi kepada rencana Tuhan? Mau sampai kapan kita mengeraskan hati kita, saudara? Mau sampai kapan kita hidup dalam pemberontakan kita kepada Tuhan? Karena lihat, saudara, pada waktu kita keluar dari rencananya, pada waktu kita memberontak dari Dia, pasti segala sesuatu yang kita tidak inginkan itu terjadi dalam kehidupan kita. Karena dosalah, saudara, upah dosa adalah maut. Jadi selagi ada waktu, selagi ada kesempatan, mari kita bertobat, saudara. Gak ada satupun manusia yang sempurna di hadapan Tuhan. Selama kita masih dalam darah dan daging ini, saudara, kita masih bisa bikin salah. Kita masih bisa jatuh dalam dosa. Itu sebabnya cepat-cepat minta ampun dan bertobat kepada Tuhan. Jangan kita terus keraskan hati kita. Jangan kita pikir kita nih paling benar. Jangan kita pikir Tuhan itu gak ngerti rencana kita. Jangan kita pikir rancangan-rancangan kita itu lebih baik daripada rencana Tuhan. Jangan, saudara. Ingat baik-baik, Dia tahu segala sesuatunya. Pujian tadi membuat kita sadar. Dikatakan, aku di tanganmu, aku di rencanamu, katanya. Kita ini sudah ada dalam rancangan Tuhan. Itu sebabnya Dia tahu mana yang terbaik di dalam kehidupan kita. Seringkali mungkin rancangan Tuhan itu tidak sesuai dengan rancangan kita. Tetapi saudara, kalau kita mau merendahkan hati kita mau sungguh-sungguh mengikuti rencana Tuhan, saudara akan melihat betapa dahsyat, betapa luar biasanya rancangan Tuhan dalam kehidupan kita. Belajar dari Firaun ini, saudara. Saya percaya kalau Alkitab menceritakan kisah-kisah ini, itu tujuannya adalah supaya saudara dan saya belajar dari setiap tokoh-tokoh yang ada di dalam Alkitab ini. Semua dikasih lihat bahwa mereka hanyalah manusia biasa. Semua dikasih lihat bahwa mereka hanyalah darah dan daging. Mereka bisa bikin kesalahan, mereka bisa memberontak, mereka bisa jatuh dalam dosa. Tapi dari situ kita belajar supaya kita jangan seperti mereka. Dari cerita Firaun ini, saudara, kita melihat begitu dia mengeraskan hati. Tulah pertama, tulah kedua, tulah ketiga, sampai ke tulah ke-10 dia keraskan hatinya. Dan lihat apa yang terjadi. Kehilangan segala sesuatunya. Apa yang menjadi kedambaannya. Apa yang menjadi kesayangannya. Hancur berantakan, saudara. Gara-gara Tuhan? Bukan. Gara-gara kekerasan hatinya. Gara-gara pilihannya. Itu yang dia pilih. Mengeraskan hati untuk tetap memberontak melawan Tuhan. Dan setiap pemberontakan melawan Tuhan adalah dosa. Dan upah dosa adalah maut. Malam ini dengan kerendahan hati saya mengajak saudara, mari kita kembali kepada Dia, saudara. Mari kita minta ampun kepada Tuhan. Untuk segala sesuatu yang sebenarnya kita tahu ini salah. Sebenarnya kita tahu ini dosa. Sebenarnya kita tahu ini gak benar. Tetapi karena nafsu daging kita, karena keinginan-keinginan kita, saudara, kita mau lakukan itu semua. Tapi hari ini tidak ada satu hal pun yang dapat kita sembunyikan di hadapan Tuhan. Tuhan tahu segala sesuatunya dalam hati kita, dalam pikiran kita. Itu sebabnya mari kita rendahkan hati kita minta ampun di hadapan Tuhan. Bapa di dalam surga, malam ini Tuhan kami sudah belajar kebenaran firman-Mu. Bagaimana kami melihat Firaun yang mengeraskan hatinya, sehingga dia harus melihat tulah demi tulah dicurahkan. Sampai akhirnya tulah ke-10, Tuhan. Tuhan ini Tuhan kami tidak mau melihat itu semua terjadi dalam kehidupan kami. Kami memilih untuk bertobat, Tuhan. Pada waktu Engkau mengingatkan kami. Pada waktu Engkau berbicara kepada kami. Bapa, kami ini anak-anak-Mu, Tuhan. Kami ada dalam tangan-Mu, kami ada dalam rancangan-Mu, Tuhan. Tuhan berbicara kepada kami, Tuhan. Kami berjanji di hadapan-Mu, kami tidak mau mengeraskan hati kami. Karena kami tahu pada waktu kami mengeraskan hati kami melawan-Mu, Tuhan. Maka kami percaya kematianlah yang berdiri di depan kami. Tetapi pada waktu kami merendahkan hati kami siap dibentuk dan diajar. Kami mau masuk dalam rencana-Mu yang indah, yang luar biasa. Dan di depan kami adalah kehidupan yang kekal, siap menantikan buat kami. Terima kasih untuk malam yang indah ini, Tuhan. Terima kasih kalau Engkau mengingatkan kami kembali supaya kami datang kepadamu, Tuhan. Terima kasih kalau Engkau terus memberikan kami kesempatan
supaya kami bisa bertobat lagi Tuhan. Terima kasih Aba ya Bapa. Terima kasih Tuhan, dimanapun kami berada kami percaya, mulai saat ini kami kembali berkomitmen untuk berjalan di dalam rencana-Mu yang indah. Mari Bapak, Ibu, Saudara semua, sebelum kita akhiri ibadah kita malam ini, mari kita angkat kedua tangan kita siapkan hati kita. Kekasih-kekasih Tuhan, terimalah berkat, damai sejahtera, sukacita di dalam nama Bapa dan kasih karunia yang melimpah-limpah dari Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus sampai nanti Tuhan Yesus datang menjemput kita semua di awan-awan yang permai. Semua yang percaya sama-sama kita katakan amin.